Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertemu kembali dengan saya Umi Nurjana, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Nur Gelis Kabupaten Indramayu. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Salman Syuhada. Beliau adalah guru bahasa Inggris dari SMK Nur Gelis Kabupaten Indramayu. Assalamualaikum Mas Salman. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik Bu hari ini. Sehat ya Pak ya. Oke, hari ini kita adakan percakapan praobservasi ya Pak. Sebelum nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan di dalam kelas, atau sebelum saya melakukan proses supervisi di kelas. Adapun tujuan dilakukan supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Kemudian percakapan praobservasi ini sebagai persiapan awal sebelum nanti Bapak melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap, lebih percaya diri, sehingga memberikan pembelajaran terbaik bagi murid. Oke, pertama ada beberapa pertanyaan yang perlu saya tanyakan ke Bapak. Yang pertama mengenai tujuan pembelajaran. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang akan Bapak capai? Untuk mau belajar ini saya memberikan dua tujuan pembelajaran. Yang pertama itu adalah peserta didik menggunakan bahasa Inggris untuk berdiskusi dan menyampaikan keinginan atau perasaan melalui introduce atau self introduction ya. Yang kedua itu adalah peserta didik menggunakan keterampilan berbahasa Inggris untuk mengeksplorasi berbagai teks dalam berbagai macam topik kontekstual. Contohnya seperti explanation text, poster text, dan yang lain-lain. Berarti tujuan pembelajaran yang nanti akan dicapai ada dua ya Pak ya? Betul. Nah, di antaranya yang tadi Bapak sebutkan. Oke, yang kedua pada area pengembangan Pak. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai nanti? Untuk area pengembangan, saya merencanakan peserta didik untuk mampu memperkenalkan dirinya dalam bahasa Inggris dengan baik dan mampu menjelaskan secara detail teks tentang explanation text ataupun poster text. Oke. Pertanyaan yang ketiga begini Pak, bagaimana rancangan pembelajaran Pak? Maksudnya rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di kelas, dimulai dari misalnya strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, kemudian metode pembelajaran yang akan Bapak gunakan. Untuk strategi pembelajarannya, saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan menggunakan KS atau kompetensi sosial emosional. Kemudian saya menyiapkan peserta didik untuk mengikuti proses pembelajaran seperti berdoa, absensi, dan menyiapkan buku novel. Lalu yang kedua, saya memberikan pertanyaan tematik kepada siswa. Lalu ketiga adalah menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan disampaikan kepada peserta didik. Yang keempat adalah menyampaikan cakupan materi dan uraian kegiatan pembelajaran. Lalu yang terakhir adalah menjelaskan asesmen yang akan didapat peserta didik. Kemudian model pembelajaran yang Bapak gunakan? Model pembelajaran yang saya gunakan adalah menggunakan model pembelajaran genre based approach. Artinya di sini kita menggunakan pendekatan secara bahasa di bidang bagian teks. Seperti contohnya explanation text, poster text, dan yang lainnya. Kalau metode pembelajaran yang Bapak gunakan? Metode pembelajaran yang saya gunakan itu berdiferensiasi menggunakan visual ataupun contohnya seperti audio dengan menggunakan laptop, dengan modul ajar yang saya siapkan juga untuk siswa. Tentunya beberapa seperti self introduction saya menggunakan audio, jadi merancang siswa untuk mengerti apa yang dimaksud dengan self introduction seperti itu. Dengan berdiskusi atau mandiri? Di rancangan yang saya buat kemungkinan akan membuat beberapa kelompok, di mana satu kelompoknya terdiri dari 4 orang.
Gitu ya, berarti tadi model pembelajaran menggunakan genre based approach ya Pak. Kemudian metode pembelajarannya secara berkelompok, berarti berdiskusi ya Pak. Betul, berdiskusi. Dengan diferensiasi visual, begitu ya Pak. Betul. Oke, kalau media pembelajarannya apa yang Bapak gunakan? Media pembelajarannya saya menggunakan yang pertama papan tulis jelas. Oke. Lalu kedua siswa menggunakan HP Android. Karena di selingan waktu saya menggunakan Duolingo application juga untuk menunjang kemampuan siswa dalam meningkatkan kemampuannya dalam bahasa Inggris. Lalu yang ketiga mungkin ada laptop, karena beberapa pertemuan mungkin saya akan menjelaskan tentang presentasi lewat laptop. Mungkin itu saja. Infocus ya Pak? Infocus, ya. Saya menggunakan Infocus. Oke. LKPD tidak pakai Pak? LKPD ada. Jadi nanti saya akan memberikan lembar kerja peserta didik supaya siswa tidak hanya menangkap materi saja, tetapi siswa juga langsung mendapat pelatihan terkait materi yang saya sampaikan. Kemudian kira-kira kapan Bapak akan melakukan kegiatan tersebut Pak? Insya Allah mungkin pada hari Rabu jam ke-6 atau 5 ya. Oke. Di kelas 11 TKP. Oke, berarti waktunya di hari Rabu Betul, nanti ya Pak. hari Rabu. Kemudian di jam ke-5 dan ke-6 Ya, pada kelas 11 TKP. betul sekali. Oke, nanti berarti di hari Rabu depan nanti kita akan melakukan observasi di dalam kelas ya Pak. Siap. Nanti ya sebagai observernya adalah saya. Nah ini kan ada praobservasi ya Pak. Ya. Nanti kita lakukannya di hari Rabu. Nah kemudian setelah pelaksanaan observasi nanti kita akan melakukan pasca observasi bersama pengajar praktik saya. Nanti akan kita apa namanya ya gitu. Nah kemudian menurut Bapak apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kita hari ini? Yang saya dapatkan dari percakapan ini artinya perlunya perencanaan pembelajaran, karena guru juga harus mempersiapkan sesuatunya, tidak ujuk-ujuk dengan langsung saja. Iya, langsung masuk kelas, langsung memberikan materi seadanya. Kita harus merencanakan dulu apa yang perlu diterapkan kepada siswa, baik itu pun pembelajarannya, medianya, ataupun model pembelajaran. Oke. Terima kasih Pak Salman. Siap, untuk sama-sama, Bu. percakapan praobservasi kita hari ini. Nanti akan kita lanjutkan di hari Rabu nanti di dalam kelas 11 TKP ya Pak. Semoga percakapan kita hari ini bermanfaat dan nanti akan kita terapkan kepada murid-murid kita. Siap. Terima kasih Pak Salman. Terima Sama-sama. kasih. Ini percakapan dari kami, percakapan praobservasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, bergerak, bergerak dan menggerakkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay guys, how are you today? Good morning. Okay, before I start the lesson, I will check your attendance and pray together with us. Understand? Yes. Okay. Begin from pray. Okay, the leader of this class, you can make open your pray. Listen please, before we ask students in the class, let's pray together in the heart Christ style. Please, spread to the teacher. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you so much. So I will check your attendance one by one. Start from Eger Sinatong. Present. Okay. Sakso Maulana. Present. Eyike. Present. Laila. Cip, Alfa, or Punit.
Tania Lestari. Alpha. Oke. Siva Nur Alia. Present. Dewi Ayu Anggraini. Present. Intan Apriani. Present. Aulia. Present. Oke. Adriansa. Caca. Alpha. Diana. Present. Yuni. Present. Ini ada. Oke. Bintang. Aisyah. Present. Nur Hasana. Present. Mila. Alfa. Puput. Present. Puput ada. Saya Bilya. Present. Oke, nama-nama yang disebut you can raise your hand. Oke, mati semuanya. Amelia. Oke. Ben, what is your name? Safira. Andika. Oke. Anyone? Oh, ini yang ini. Dan Ramadan ini. okay, I have finished to check your attendance. So next I will give you some opening question. Do you know about opening question? Opening question is pertanyaan pematik. Ya. Okay. Okay, how do you introduce yourself? Anyone who can answer my question, you can raise hand. Raise hand. Anyone? You want to speak Indonesian language? Just say the password. Anyone? Nothing? Okay. There is no one who can answer my question, so I will explain you the lesson. Before it, I will tell you about the purpose of the lesson. Atau tujuan pembelajaran ya. Yang pertama di sini first time the student can understand about English language to introduce themselves. Artinya peserta didik akan mampu berbicara bahasa Inggris dan bisa memperkenalkan dirinya sendiri. That's the first purpose atau tujuan pembelajaran yang pertama. Oke, yang kedua nanti siswa akan bisa make about explanation text in English. Okay, do you know how about explanation text? Explanation text about is teks penjelasan ya. Explanation text, something like this. The title you can choose from the science, disaster, culture, and anything. Kalian bisa pilih salah satu teksnya berkaitan dengan sains ataupun bencana alam seperti tsunami, gempa bumi, banjir, tanah longsor dan yang lainnya. Lalu ada yang terakhir ada disease. Apa disease in Indonesia? Disease is penyakit, ya. Contohnya seperti apa? COVID-19, flu, ya, batuk dan yang lainnya. Lalu ada lagi culture. Culture artinya adalah budaya. Kalian bisa mikir, misalkan saya ingin membuat text explanation tentang simpren, barangkali tari jaipong, ya, something like that. Okay, then I will explain you about the material. Before I begin to explain about the lesson, I will give you something about assessment what I have to explain. Bapak menggunakan assessment grid ya. Genre based approach. This is my assessment to teach you. Okay, gender based approach artinya di sini ada pendekatan secara bahasa. Lalu kalian akan dilibatkan dengan berbagai macam teks, entah itu conversation ataupun yang lainnya. Ya, understand? Yes. Okay.
Don't be quiet. Don't be nervous. Keep calm. Understand? Okay. Before it, I will first time I will begin our start with building knowledge of the field. Artinya Bapak akan membangun pengetahuan dulu dalam diri kalian. Oke, caranya gimana Pak untuk membangun pengetahuan? Caranya dengan kalian you have to install Duolingo's application. Oke ya. Oke, before it you have to prepare your headphone and book above the table. Oke, finish. Siapkan handphone dan buku kalian di atas meja. Oke. Oke ya, you have to install Duolingo application. This just for sunat, artinya dia sebatas sampingan saja untuk bisa meningkatkan skill bahasa Inggris kalian tahap demi tahap. From the basic level, medium level, up level. Oke ya. Then I will explain you about self introduction. Maybe before I start, I will play the sound about self introduction between two persons. Will make a conversation. Please listen the sound. Please don't forget to subscribe, like, and comment. Okay, you can write in your paper. I will give you after this video is finished. Hello, Hi, my name is John. What's your name? my name is Jessica. Nice to meet you. It's a pleasure. This is a great meeting. Yes, it is. Where are you from? I'm from Amsterdam. Amsterdam. Are you German? No, I'm not German. I'm Dutch. Oh, you're Dutch. Sorry about that. That's okay. Where are you from? I'm from London, but I'm not British. No. What are you? Well, my parents were Spanish, so I'm Spanish too. That's very interesting. Spain is a beautiful country. I am happy to meet you, Jessica. I am happy to meet you too, John. Goodbye. Bye-bye. That's it about the confirmation self-introduction. So I will share the paper to you, all of you, one by one. You have to write the text about the conversation. Artinya kalian harus jelaskan dalam teks bahasa Inggris percakapan yang tadi saja. Ya. Oke. Okay, you can write the text in this conversation to your paper. I will give you 5 minutes to tell about the text to that paper. Understand? Okay. So let's start. Okay. I have give you a paper to do your task. Before I'll discuss this stuff, I will give you some precious word. You don't have to be afraid to introduce yourself.
Oke, you must be confident, be yourself. Understand? Artinya kalian nggak harus bisa bahasa Inggris dari A sampai Z. Artinya kalian cukup punya rasa kepercayaan diri yang tinggi, ya. Percaya diri yang tinggi, lalu mempunyai keinginan untuk bisa. Jadi, from my experience in Bandung, untuk pengalaman Bapak di Bandung, Bapak cannot understand about Sundanese, ya. Bapak nggak bisa bahasa Sunda sama sekali. But every word, every time, I always speak with my friend, so I can speak Sundanese. Understand? So what you need just practice every day to understand about the conversation self-introduction. Okay, I will start the lesson today. Introduction self. Introduction dibagi menjadi 3, ya. Ada introducing yourself, artinya memperkenalkan diri kalian sendiri. Yang kedua ada introducing other, memperkenalkan orang lain. Misalkan kalian ada teman baru datang, kalian bisa memperkenalkan teman baru kalian. Lalu yang ketiga ada response. Respon sebagai orang yang dikenalkan. Oke, first about introducing yourself. The example is, my name is siapa? I'm siapa? Nice to meet you. I'm pleased to meet you. I'm, ya, artinya let me introduce myself. This is especially for introduce yourself, ya. Oke, yang keduanya ada introducing other, artinya memperkenalkan orang lain. Contohnya seperti ini. Nabila, please meet Baihaqi. Tania, this is Anthony, the one I told you about. Jadi Nabila, please ketemu dengan Baihaqi. Kata Tania, this is Anthony, satu orang yang ingin aku ceritakan. Kata si Alukat, have you meet Jilong? Ini hanya sebatas contoh saja, ya, satu kalimat. Alukat, have you meet Jilong? Sudahkah kamu bertemu dengan Jilong? Ya. Nomor 4-nya contohnya, here, I'd like you to meet Sule, ya. Aku ingin bertemu dengan Sule. Lalu yang kelima ada Maman, this is Bambang. Bambang, this is Maman. Something like that, ya. Introduce other people. Untuk respon seperti apa, Pak? Nice to meet you. Lalu ada yang kedua, pleased to meet you. Terus yang ketiga, how do you do? Apa kabarmu? Oke, next. Ini example atau contoh-contoh, ya, untuk informal introduction. Artinya kondisi perkenalan yang tidak formal, ya. Contoh seperti di sini ada David dan Julia. David berkata, hello, my name is David Johnson. Please call me Dan. Something like that, ya. Lalu Julia menjawab, hi, I'm Julia Wilson. How do you do that? Lalu David menjawab lagi, how do you do? Nice meeting you. Ini untuk yang informal introduction. Lalu ada yang kedua, introducing someone else. Memperkenalkan orang lain, ya. Yang tadi dijelaskan, ini percakapan contohnya. Ben berkata, hello Sally, how are you? Lalu Sally menjawab, hi Ben, great, thanks. And you? Yang Ben menjawab lagi, not bad. Not bad artinya baik, ya, thank you. Sally menjawab, Ben, I want to meet my friend Sarah. This is Ben, my classmate. Artinya teman sekelasnya. Ben, hello Sarah, it's nice to see you. Sarah menjawab, hi Ben, it's nice to see you too. Ini untuk memperkenalkan orang. Lalu yang ketiga adalah formal introduction. Artinya formal introduction itu dilakukan di suatu tempat yang formal. Contohnya di sekolah, di kantor, apalagi yang formal. Apalagi di kantor sudah, di sekolah sudah, gedung DPR formal nggak? Formal, ya. Oke, ini namanya formal introduction. Contohnya seperti ini. Ada Mr. Foster, Mr. White, and Mr. O'Brien, ya. Mr. Foster say, good morning Mr. White. Let me introduce you to our director, Mr. Jack O'Brien. Mr. White say, how do you do Mr. O'Brien?
I'm glad to meet you. Artinya apa? Let me, biarkan saya memperkenalkan kamu kepada direktur kami ya. Namanya siapa? Jeff O'Brien. Kata Mr. White menjawab, bagaimana kabarnya Mr. O'Brien? I'm glad to meet you. Saya senang bertemu dengan kamu. I'm glad to meet you. Then Mr. O'Brien answer, how do you do? I have one cooperation will continue till the next future. Artinya Mr. O'Brien menjawab, baik juga, saya berharap kerjasama kita akan berlanjut sampai nanti atau berlangsung terus-terusan. Jadi Mr. O'Brien sudah bagus responnya, lalu you and Mr. White can speak together ya, like this. It's pleasure to meet you too, ya. Oke, that is enough for example. Di sini ada language picture atau beberapa picture dari bahasa Inggris. Di sini ada apa? Simple present. You know simple present? This is the example. I always happy. I. Jadi saya ya. Atau di sini he is. Misalkan dia dalam keadaan yang sedang berlangsung menggunakan I am. Kalau he, she, the cat menggunakan is. Kalau dalam keadaan yang sedang berlangsung. Contohnya sekarang, misalkan. Rizky Darmawan is learning. Artinya Rizky Darmawan sedang belajar. Ada yang sedang berlangsung. Oke ya. Lalu untuk yang lebih dari satu, you, they, we menggunakan are. We are together learning about English language. Understand? Yes. Oke. Then di sini ada nominal sentence, di sini ada verbal sentence ya. Sini juga sama. I go to school, you go to school, they go to school, something like that ya. Ini cuma kata-kata biasa saja. Kita menggunakan untuk I, you, they, we itu juga menggunakan s di kata kerjanya ya. Oke, langsung saja ke contoh biar tambah paham. Oke, di sini ada example. Yang pertama tadi ada I live in Blitar. I, you, then we live in Blitar atau tinggal di Blitar. Yang kedua ada apa? I study at vocational high school. Saya belajar di SMK. Ingat ya, kalau SMA mah senior high school, kalau SMK vocational high school. Lalu yang ketiga ada I like reading novel in my spare time. Saya suka membaca novel di waktu luang saya. Lalu yang keempat adalah apa tuh? I don't have sister and brother. Lebih dari satu menggunakan don't. Kalau lebih cuma satu doang menggunakan doesn't. Ya, seperti yang contoh selanjutnya. She doesn't like something in her leisure time. Dia tidak suka apa sih katanya? Berenang di waktu luangnya, gitu ya. Lalu ada yang terakhir sebelum kita masuk ke tes ya. Di sini ada beberapa contoh lagi. Misalkan di sini Farida lives in Blitar. You menggunakan s di belakang kata kerjanya, ada s-nya. Misalkan apa lagi? I study at vocational high school of Hidayatul Muqtadirin Liftia atau di SMK Indonesia ya. Lalu yang ketiga ada my parents are teacher. They are really patient. Artinya mereka sangat sabar, patient itu. Lalu yang keempat she goes to go itu harusnya go saja ya, tapi karena dia cuma satu orang menggunakan s di belakangnya. She goes to school with him every morning. Understand ya? Oke, ini ada beberapa kata yang cukup familiar untuk bisa menunjang kalian self introduction seperti what artinya apa? Apa? Lalu apa lagi? Who? Siapa? Lalu whom dengan siapa? Yang terakhir ada apa lagi? Why? Apa artinya? Kenapa? When? Kapan? What time? Jam berapa? Dan yang lain-lainnya kalian bisa baca sendiri. Nanti cukup dipelajari saja untuk bisa menunjang kemampuan conversation-nya lebih bagus lagi. Oke ya. Lalu di
di sini ada beberapa tugas yang harus dikerjakan ya. Exercise artinya latihan. Di sini ada task 1, task 2. You have to do the task. Understand? In the paper I have given. Jadi kalian kerjakan tugas ke-1, kedua, bahkan ada yang ke-3 juga. Nah, di sini ya, tugas ketiga. Jadi kalian cukup kerjakan di kertas lembar yang sudah Bapak bagikan. Mau enggak? So, dimulai dari sekarang. Kelihatan? Kelihatan ya? Oke, let's do it. Oke, for the next, I will take atau choose to all of you to practice self introduction. So, anyone in here to come forward with you? Okay, thank you for Karisma and Shiva. You can practice about self introduction to your friends. Okay, please friends, watch out. How are you? I'm fine, and you? My name is Siva, and you? What is your name? My name is Karisma. Where do you live? I live in London. How about you? I live in Ulangan. Interesting. It's very nice to meet you. Nice to meet you too. Bye, Siva. Bye, Karisma. Okay, thank you so much. Give applause. It's very good conversation, yeah. It's very interesting because this is the first time they are talk about self introduction. Jadi artinya mereka cukup bagus untuk pemula ya. Artinya mereka tidak ujuk-ujuk, nggak banyak banget, masih yang simple introductionnya. Jadi seperti itu contoh tentang self introduction by your friends. Understand ya? Yes. Yeah. Okay, let's collect your paper to me now. Okay. Please. I will check your class. Okay. Thank you so much. Okay, I will check the task. All of you, I will give it later, next meet. Okay, before I close this meet, I'm gonna say reflection about it, ya. Jadi Bapak ada refleksi tentang apa saja yang kalian dapatkan. Oke, bisnis the reflection atau perumahan balik. Jadi, what you got after the lesson? You can raise your hand, then answer it. Anyone? Please. In Indonesia is okay, ya. In Indonesia is okay. Okay, I will choose you. Guys, Darmawan. Apa saja yang kalian dapatkan setelah belajar dengan pelajaran tadi? Excuse me, sir. I want to speak Indonesian language. Okay, go ahead. Bisa mengetahui kata-kata pengenalan dasar. Oke, pengenalan dasar terus senang saja. Okay. Anyone? Indra, maybe you can answer the reflection of the lesson in Indonesia. Is okay. No? I'm happy that
Terus? I'm good. I'm good. Okay. I'm happy. I'm good. That's it. Okay. Okay. Thank you so much for your attention. Maybe I will explain for the next week. Yeah. For the next week is about explanation text. Okay. Then you have to search to Google or YouTube about explanation text. Yeah. The title can be like disease, culture, disaster, science. Misalkan contoh bagaimana hujan turun. Itu maksudnya ke dalam mana? Science atau disaster? Science. Oke. Kalau misalkan COVID-19 masuknya ke disease ya atau penyakit. Oke, seperti itu ya. Nanti kita pertemuan selanjutnya akan bahas tentang explanation text. Prepare yourself to the next meet. Okay, understand? Yes. Okay. Before I end this lesson, maybe correspondence juga will lead us to pray together again. For end the lesson, we have to pray together. Understand? Finish. Waalaikumsalam. Thank you so much for your attention. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di percakapan pasca observasi bersama saya Umi Nurjana, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Kaliburis Kabupaten Indramayu. Saya masih ditemani oleh Bapak Salman Syuhada sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Dan saya juga ditemani oleh Bapak Mulyana NPD sebagai pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak angkatan 9. Assalamualaikum Bapak Mulyana. Assalamualaikum Pak Salman. Gimana kabarnya Bapak sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat semua ya Pak. Baik, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak terkait dengan jalannya proses observasi yang telah Bapak lakukan di kelas dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Baik, untuk pertanyaan pertama ya Pak, bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan supervisi di kelas tadi? Ya, terima kasih atas waktunya. Izin menjawab. Pengalaman pertama kali untuk saya di supervisi, mungkin ini ya pertama kali deg-degan juga, tapi ternyata beberapa tantangan juga untuk saya supaya bisa lebih mengajar lebih struktur lagi. Terstruktur ya Pak? Iya, jadi intinya tidak salah-salah, tidak ada pembukaan, segala macam, ada penutup dan lain-lain. Langkah-langkah pembelajaran ya Pak. Oke. Nah, ini masih nyambung dengan jawaban Bapak barusan. Bisa diceritakan kembali nggak Pak? Area pengembangan yang Bapak lakukan di dalam kelas? Kemudian misalnya kayak langkah-langkahnya atau tahapan pembelajaran apa saja yang sudah Bapak lakukan? Seperti opening pembukaan pertama, saya seperti biasa mengatakan atau memberi kepada siswa, menyapa gimana kabarnya, apakah sehat, sudah makan belum, seperti itu. Lalu saya mulai dengan pembacaan audio untuk memulai pembelajaran. Yang kedua, saya lanjutkan dengan mengecek kehadirannya, absensi siswa. Lalu di situ saya memberikan langsung pertanyaan tematik terkait dengan materi yang saya sampaikan. Oke. Jadi langkah-langkah yang Bapak lakukan atau tahapannya itu pendahuluan dulu. Pendahuluan di situ ada berdoa bersama, kemudian presensi ya, dan memberikan pertanyaan pemantik gitu ya Pak ya. Oke. Di situ keterampilan atau pengetahuan yang Bapak lakukan di situ itu kan termasuk area pengembangan, dimunculkan juga atau gimana? Betul, jadi dimunculkan
supaya peserta didik bisa dalam suatu pencapaian di tujuan pembelajaran yang saya berikan. Jadi siswa tersebut dituntut awalnya saya bukan menuntut, artinya menginginkan siswa yang mampu berbicara Inggris khususnya di bidang self introduction, lalu yang kedua di explanation test. Jadi itu saja. Tapi setelah saya memberikan materi ternyata beberapa siswa sangat antusias dan memberikan respon yang baik. Berarti tadi tentang explanation text sama introduction ya Pak? Self introduction. Oke. Menurut Bapak nih Pak, sejauh mana area pengembangan yang Bapak lakukan tadi, apakah menurut Bapak sudah berhasil atau seperti apa? Menurut saya masih ada beberapa siswa yang masih tegang. Ya. Karena ada kamera juga, Ya. mungkin karena faktor itu juga mempengaruhi daya lepas mereka dalam menggunakan pendapat. Jadi yang saya lihat cuma ada beberapa orang yang mampu mengikuti apa yang saya terangkan. Berarti anak-anak sejauh tadi karena surat kamera Iya. mereka lumayan tegang gitu. Betul, sekali. Oke. Jadi saya bingung juga, biasanya anak si A, B, C dia aktif dan mengungkapkan pendapat, karena ada kamera jadi agak nervous sedikit. Oke. Menurut Bapak kendala tersebut kira-kira bagaimana cara Bapak menghadapinya? Ya. Kendalanya yang pasti ya perlunya banyak supervisi untuk maksudnya ada perekaman saat pembelajaran supaya siswa terbiasa biar tidak tegang, artinya ada pembiasaan dari siswa supaya maklum dengan kondisi tersebut. Berarti kendala-kendalanya mungkin seringnya melakukan supervisi ya Pak ya. Oke, supaya anak-anak terbiasa di depan kamera gitu ya Pak. Oke. Menurut Bapak berarti si anak-anak tegang itu karena hanya ada kamera atau karena Mungkin ada orang lain juga seperti halnya ini yang menghadiri pembelajaran tersebut, seperti Pak Reja yang memantau kameramen juga. Jadi itu saja mungkin ya bisa mempengaruhi ketegangan. kalau menurut Bapak rencana kedepannya kira-kira apa yang akan Bapak lakukan? Rencana ke depan terkait materi atau pembelajaran? Terkait pembelajaran. Terkait pembelajaran mungkin saya akan mencoba lebih santai lagi supaya siswa tidak tegang juga. Mungkin ada beberapa SQT yang akan saya berikan supaya bisa mencairkan suasana ruangan tersebut. Pembelajaran selanjutnya. Oke, mudah-mudahan rencana yang Bapak rencanakan dapat terrealisasi ya Pak. Dari segi kendala-kendala yang tadi Bapak sampaikan kayak gitu, semoga kedepannya lebih baik lagi dan terrealisasi gitu ya Pak. Nah, kira-kira dari yang perubahan yang ingin Bapak lakukan itu kira-kira kapan akan dilakukan ya Pak? Mungkin untuk classmate atau pertemuan selanjutnya juga bisa dipraktikkan secara langsung. Artinya jika saya melihat, mungkin saya akan membuat suatu rekaman juga melalui HP saya supaya seakan-akan sedang direkam anak-anak itu. Lalu saya juga akan memberikan apakah respon ini masih tegang atau misalnya masih nervous atau gimana, misalkan masih tegang ya seperti saya katakan ada SPT supaya bisa mencairkan suasana tersebut. Mungkin akan dicoba dilakukannya setelah semester 2 nanti ya Pak, karena ini boleh. kan minggu-minggu ini ya Pak ya, Ya, minggu menjelang khas gitu ya Pak. Oke, semoga apa yang Bapak rencanakan semoga semuanya dapat terrealisasi dengan baik. Tujuannya untuk guru kita ya Pak ya, untuk kebaikan kita. Oke, baik Pak, terima kasih banyak untuk jawaban-jawaban yang Bapak berikan. Mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan dapat terrealisasi untuk pengembangan kami ya Pak, saat pendidik dan untuk anak-anak pembelajar. Oke, baik Pak, selanjutnya saya beri kesempatan kepada Bapak Mulyana sebagai pengajar praktik untuk dapat memberikan umpan balik atau tanggapan Pak terkait jalannya kegiatan pasca observasi yang dilakukan Bapak Sami. Moga Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kegiatan ini berarti kegiatan terakhir ya dari sebuah supervisi. Kan sebelumnya ada prasupervisi, ada supervisi, ada pelaksanaan dan pasca. Pasca itu lebih bersifat intensif gitu ya. Kalau saya amati tadi jalannya pasca supervisi ini, kalau saya amati sudah menerapkan alur semacam coaching di sini. Kenapa? Karena lebih menggali potensi yang ada pada guru sebagai sebenarnya. Kemudian juga ada bagiannya tadi saya itu. Ya. Kemudian tadi kalau saya amati lebih bersifat progres ke depan, perencanaan ke depan dengan ranah dengan tujuan menggali potensi atau aset yang dimiliki oleh guru tersebut. Kemudian apa tadi disebutkan bahwa ada penyebabnya apa, kemudian kapan pelaksanaannya, kemudian barangkali ada sedikit agak terlupa barangkali siapa mungkin yang akan dilibatkan pada program selanjutnya. Kemudian kalau tadi saya simak juga ada semacam apa tadi semacam tantangan ya dari dunia tersebut terkait dengan keaktifan siswanya. Ya, tidak bisa dipungkiri bahwa kalau siswa yang tidak hanya siswa ya, siapa saja kalau tiba-tiba yang biasanya zona dia nyaman, kemudian datang orang lain, ya agak aneh juga gitu kan. Tapi itu kalau seiring waktu lama tidak akan terbiasa. Ya. Jadi overall secara keseluruhan kegiatan pasca ini yang dilakukan oleh CGP sudah menggali, maksudnya sudah sesuai dengan alurnya, gitu kan? Tidak menggurui, gitu kan? Lebih bersifat menggali potensi atau refleksi kepada guru. Oke. Terima kasih banyak Pak atas umpan balik dan tanggapannya terkait kegiatan pasca observasi yang kita lakukan hari ini. Oke, terima kasih Pak. Pada akhirnya kita di penghujung dengan rangkaian kegiatan supervisi akademik ini sudah selesai, dimulai dari kemarin ya Pak. Sebelum observasi, pra-observasi, kemudian kegiatan observasi, dan sekarang dilakukan pasca observasi. Akhirnya kita selesai di sini. Terima kasih Pak Mulyana, terima kasih Pak Saman. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.